Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Pengalaman mengajar saya sudah lebih dari 26 tahun ya. Saya ngajar sejak 1998. Saya juga penulis 20 buku, salah satunya ini masterpiece saya, national bestseller, 37.000 harganya. Sayangnya sekarang tidak tersedia lagi di Shopee maupun di Gramedia. Kemudian channel ini sudah meraih lebih dari 250.000 subscriber. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ada 9 penelitian yang meneliti channel ini. Hasilnya semuanya positif. Bahkan salah satu penelitian oleh dosen di Tasikmalaya mengatakan channel saya adalah yang terbaik dibandingkan channel-channel TOEFL lainnya. Itu menurut mereka lah ya, bukan menurut saya. Silakan dicek nama saya Yanto Tanjung TOEFL di eh, Google. Oke. Oh ya, bagi yang mau ikut jadi membership bisa mengakses 600 video saya, itu biayanya cuma 20 ribuan. Sangat murah ya dibandingkan ilmu yang ada didapat dari channel ini. Bisa di-cut kapan saja. Atau mau yang kursus langsung dengan saya, silakan dikunjungi website saya yantotanjung.com. Nah, sekarang kita beralih melanjutkan materi tentang reading ya, reading skill 6, Answer Implied Detail Question Correctly, halaman 275. Bukunya ada, buku yang saya jelaskan ini ada di profil saya di channel ini, bisa di-download secara gratis. Tapi saran saya sebaiknya beli yang cetaknya, harganya nggak sampai 60.000 kok. Ini kan namanya adik-adik kita investasi ya, jadi nggak usah terlalu memikirkan. Ini ilmu. Nah, di dalam buku ini kita bicara tentang implied meaning, makna tersirat. Nah, makna tersirat, mari kita coba lihat. Makna tersirat artinya makna yang jawabannya dalam teks itu tidak ada secara langsung. Adik-adik harus menyimpulkan sendiri maksudnya. Nah, terkadang kita kendala dengan kosakata yang terbatas. Sejak awal sudah saya sarankan kalau mau readingnya bagus, memang harus banyak baca. Kalau adik-adik tes TOEFL-nya tahun depan, nah itu masih banyak persiapan. Tapi misalnya 2 bulan lagi ya, saran saya fokusnya mau jawab soal reading yang ada di buku Longman ini. Kerjakan semuanya secara detail. Kebetulan, insya Allah saya akan membahas semuanya. Nah, tetapi mungkin tidak saya baca per kata dari awal sampai akhir. Ada dia baca sendiri dari perkataannya dari awal sampai akhir. Kata yang tidak tahu cari di kamus. Oke, mari kita mulai. Jadi tersirat, implied itu maknanya tersirat. Artinya dia tidak ada langsung jawabannya seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada tuh kata-katanya persis kita temukan di teksnya. Ini dia bilang, Anda kadang-kadang harus ditanyakan, diminta untuk menjawab pertanyaan yang membuat kesimpulan dari spesifik detail yang ada di bacaan. Nah, biasanya dia berisi kata-kata implied, infer. Ini maknanya tersirat. Likely, likely itu artinya mungkin, bukan suka lah ya. Nah, probably juga mungkin. Jadi kalau ada kata-kata ini berarti dia menanyakan makna tersirat. Kita harus menyimpulkan dulu. Nah, katanya pada jenis pertanyaan ini penting untuk memahami bahwa Anda tidak harus pull the answer out of the thin air. Maksudnya tidak harus mengarang-arang aja. Karena kan kita tidak disebutkan spesifiknya. Nah, tetapi dia bilang beberapa informasi ini harusnya digabung ya. Itu diberikan di bacaan dan dari sana kita bisa mengambil kesimpulannya. Mari kita lihat. Misalnya, ini contoh ya, manakah berikut ini yang yang kemungkinan bukan Hawaiian word, kata dari bahasa Hawaii. Nah, mari kita lihat.
apa sih aturan kata dalam bahasa Hawaii. Jadi bahasa Hawaii itu katanya adalah bahasa yang merdu, di mana kata-kata itu diturunkan dari alfabet yang hanya 12 huruf. Letters ini huruf bukan surat, yakni terdiri dari 5 eh, huruf vokal A, E, I, O, U, dan 7 konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap suku kata itu dalam bahasa itu berakhiran dengan vowel, berakhiran dengan vokal, huruf vokal. Misalnya eh, mata berarti berakhiran dengan huruf vokal. Eh, jelek misalnya, itu bukan huruf vokal, ini huruf konsonan. Nah, kira-kira kayak gitu. Sorry ya, saya sih keingatnya kok jelek. Kemudian dua konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Maksudnya tidak ada eh, huruf ini nih, konsonan ini. Tidak mungkin dia berurutan. Maksudnya misalnya praktis. Nah, ini praktis itu P dan R ini adalah konsonan. Jadi dalam bahasa Hawaii nggak ada tuh. KT ini kan KT konsonan. Nah, dia selalu berakhiran dengan huruf vokal dan dua konsonan tidak mungkin muncul. Nah, mari kita lihat. Mahalo ini udah benar ya di belakangnya. Nah, nah, tetapi kalau kita perhatikan ini ada dua konsonan yang berurutan K dan L. Ini yang salah berarti. Tidak mungkin ada dalam bahasa Hawaii. Tapi yang ini ada konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Konsonan, vokal, konsonan, vokal, dan seterusnya. Nah, kalau vokal boleh ini Moana. Ini boleh. Tapi kalau konsonan katanya nggak boleh berurutan. Nah, gitu dia kira-kira. Tidak ada kata meklea ini dalam soal, dalam bacaan, tapi kita bisa menyimpulkannya sendiri. Kemudian itu yang disebut dengan makanan tersirat. Pertanyaan kedua itu imply tersirat dalam bacaan bahwa luau adalah, mari kita lihat. Langkah pertama kita cari kata luau ini ada di mana? Oh, bentar ya. Luau itu ada pada halaman 376. Ini dia. This visitor may attend an outside luau. Nah, para pengunjung ini mungkin menghadiri sebuah luau di luar ruangan di mana semua orang memakan makanan yang banyak dan mungkin diundang setelah itu untuk menari hula. Nah, yang ditanyakan luau, pengunjung mungkin menghadiri sebuah luau di luar ruangan di mana setiap orang makannya banyak. Nah, kalau begitu, kalau ada makannya banyak, apakah dalam tarian luau itu enggak? Konser yang makanan banyak enggak? Ini dia feast pesta. Kalau kita pesta misalnya ada kondangan, itu kan makanannya banyak. Nah, itu maksudnya makna tersirat. Tidak ada kata feast dalam eh, bacaan, tapi kita bisa menyimpulkan demikian dari kata-kata yang ada dalam soal itu. Oke, demikian contohnya sekarang latihannya ada pada halaman. Oh ya, langkah menjawabnya ya sebelum kita bahas langkah menjawabnya. Jadi langkah pertama kalau kita cek di situ ini. Langkah pertama kita cek dulu kata kuncinya yang bukan kata Hawaii. Kata Hawaii itu berakhiran dengan vokal dan dua konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Lalu kita analogikan ini benar, ini benar, nah ini yang salah. Karena ada dua konsonan berurutan. Kemudian langkah kedua, eh, contoh kedua, kita lihat kata kuncinya dulu. Di sini luau. Lalu kita baca kalimat yang ada kata kuncinya. Lalu kita simpulkan sendiri. Luau itu apa? Di mana setiap orang makan. Makan-makan ya, karena makanannya banyak. Nah itu dia.
Oke, mari kita coba kerjakan halaman 277. Dapat disimpulkan dalam bacaan, jadi jangan lupa ya kasih waktu sekitar 1 menit atau 60 detik atau lebih silahkan, nanti baru dibahas. Dipauskan saja. Oke, sudah selesai ya, saya anggap sudah selesai. It is implied, tersirat dalam bacaan bahwa jika sebuah kaya memiliki dua lubang, namanya kaya yang dua lubang. Ini dia kaya. Kaya adalah sesuatu seperti kano. Kaya itu apa ya? Semacam perahu kecil itu ya, yang ditutupi oleh sebuah dek. Dek itu semacam papan di atasnya. Nah, sebuah kaya biasanya terbuat dari satu opening, one opening, satu lubang di dalam decknya untuk satu pengendara. Tetapi beberapa kaya itu dibuat untuk dua. Nah, sekarang ini maknanya yang bisa kita lihat kaya itu seperti apa. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, karena deck dari kaya itu ditutupi kecuali oleh lubang ya. Nah, untuk pengendaranya. Nah, sekarang kalau kita simpulkan, tersirat dalam bacaan jika sebuah kaya memiliki dua lubang, berarti untuk jelas untuk dua orang. Mengakomodir atau mengakomodasi dua pengendara. Maksudnya dua orang yang mau menggunakan kaya itu. Nah, kalau ragu, Dede bisa cek dia kurang stabil dibandingkan kaya dengan satu lubang. Nggak ada itu. Nggak bisa disimpulkan dari seperti itu. Kemudian dia sama besarnya dengan Umia. Nah, itu juga nggak ada. Lalu tidak bisa digunakan di laut. Nggak juga ya. Karena memang sebetulnya dia digunakan untuk berburu ya di laut kalau kita baca lagi. Number two, ini sekali lagi silakan di pause 60 detik atau 70 detik. Oke, udah selesai. Itu halaman 277. Dapat disimpulkan dari bacaan bahwa contoh hewan yang disebutkan pada baris 11 dan 12 kemungkinan. Mana kata hewan 12 ini ya. Ini. Nah, di dalam bacaan ini antara yang di buku dengan di slide itu beda ya barisnya. Karena ketika saya pindahkan ke PPT itu saya tidak mengacu, tidak saya sesuaikan dengan apa namanya PDF-nya. Nah, jadi mungkin tidak pada baris ke-11 dan 12. Yang penting katanya ini yang penting animals. Hmm. Oke, mari kita lihat. Jadi ada animal, maka kita lihat dari sini ke sini. Daumiak digunakan untuk mengangkut barang-barang dari camp, dari satu campsite ke camp, dari campsite satu yang dari satu camp ke camp yang lain ya. Dan digunakan untuk berburu hewan yang besar, yang terlalu besar untuk diburu dengan menggunakan kayak. Jadi Umia ini semacam perahu juga, cuman dia lebih besar dibandingkan kayak. Kayak ini penumpangnya cuma dua, ini katanya bisa lebih ya kalau Umia ini. Ini dia, bisa sampai 10 sampai 12 orang. Nah, permasalahannya yang ditanyakan eh, dapat disimpulkan dari bacaan bahwa contoh hewan yang disebutkan pada baris ini yaitu large animal, hewan besar yang terlalu besar kalau diburu dengan kaya. Apakah kanguru? Kanguru nggak mungkin ada di lautan ya, nggak bisa diburu dengan kaya. Ular nggak, whale ini dia, ikan paus, salmon ya kecil. Nah, itu. Tidak ada kata whale dalam bacaan, tapi kita menyimpulkan sendiri larger animals, hewan yang lebih besar. Itu dia. Oke, nomor 3 ada pada halaman 278. Itu implied the passage tidak dapat disimpulkan dari bacaan bahwa the leaves, nah dia tentang leaves. Leaves itu artinya daun. Mana kita cari
kata-kata yang ada daunnya. Dua jenis pohon dari keluarga yang sama itu memiliki keistimewaan sebagai pohon yang paling mengagumkan. Both evergreen conifers. Kedua, ini nama pohon ya, evergreen. Evergreen itu artinya selalu hijau sepanjang tahun. Nah, jadi kedua pohon yang selalu hijau sepanjang tahun itu adalah California Redwood, nama pohon itu, dan Giant Sequoia. Nah, ditemukan hanya tumbuh di negara bagian California. Nah, yang jadi bahan fokus kita adalah evergreen. Evergreen itu artinya selalu hijau daunnya sepanjang masa. Mari kita lihat. Daunnya, the leaves only the California redwood turn brown. Hanya daun California fruit lah yang berubah menjadi coklat ya di musim gugur. Enggak, dia musim apapun dia akan hijau sepanjang tahun, evergreen. Kemudian hanya daun Jansokea yang berubah menjadi coklat. Enggak. Kedua daun itu berubah jadi coklat di musim dingin. Enggak. Kedua, tidak satu pun neither. Tidak satu pun dari kedua pohon ini yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Ini dia. Jadi kalau biasanya kalau daun itu sudah lama, misalnya dia kan berubah jadi coklat ya, kemudian gugur. Nah, kalau ini enggak. Dia selamanya hijau. Makanya dia sangat istimewa. Oke, walaupun tidak ada kata-kata selamanya hijau di sana. Number four, dapat disimpulkan dari bacaan bahwa Sierra Nevadas are. Hmm, langkah pertama yang kita cari adalah Sierra Nevada. Ini dia Sierra Nevadas. Berarti dari sini. California Redwood itu ditemukan sepanjang pantai negara bagian dari California itu pantai utara. Sedangkan Gensokia ditemukan di daratannya, kemudian tempat-tempat yang tinggi dan sepanjang slope tebing di sebelah barat Sierra Nevadas. Nah, jadi slope ini dia tebing, tebing sebelah utara. Kalau dia tebing berarti ini dia, daerah pegunungan. Jadi Sierra Nevadas itu bukan jenis pohon redwood raksasa, bukan juga komunitas atau letaknya di pantai atau se, sekelompok apa namanya danau, enggak ya. Dari sini kita tahunya slope. Ini satu-satunya bagian yang terkait dengan Sierra Nevadas. Oke. Number five, manakah berikut ini yang tersirat dalam bacaan? Giant Sequoia, karena kita nggak ada kata kuncinya di sini, kita langsung aja. Giant Sequoia is taller than the California Redwood. Mari kita lihat mana Giant Sequoia yang ada kata tallernya ini dia. Ah, Giant Sequoia sama tinggi. California Redwood adalah, nah ini dia, pohon hidup yang paling tinggi. Dan kenyataannya adalah makhluk yang paling tinggi yang ada di bumi. Nah, berarti ini salah karena katanya Giant Sequoia lebih tinggi, padahal California itu makhluk yang paling tinggi. Salah ini. California Redwood is not as big around as Giant Sequoia. California Redwood itu nama pohon tadi, ukurannya tidak sebesar, lingkarannya itu tidak sebesar Giant Sequoia. Apakah benar? Mari kita lihat. Jadi California Redwood itu adalah pohon yang paling tinggi. Walaupun tidak setinggi, mana dia tadi? Oh ya, walaupun tidak setinggi California Redwood dengan ukuran 100 meter, Giant Sequoia tidak lain adalah makhluk hidup yang paling besar. Giant Sequoia itu diukur lebih dari 130 meter lingkarannya itu.
Jadi kalau kita peluk, nggak sanggup tuh meluknya 30 meter, bayangkan saja. Dan beratnya itu lebih dari 6.000 ton. Jadi artinya California Redwood tidak sebesar Giant Sukia. Ini benar. Kalau tinggi, California ya Redwood yang lebih tinggi. Tapi kalau besar itu Giant Sukia yang lebih besar. Makanya namanya giant, raksasa. Kalau yang ini Californian Wood beratnya lebih besar dibandingkan Giant Sukia. Enggak, yang besar itu beratnya 6.000 ton itu adalah Giant Sukia. Makhluk hidup lain lebih besar daripada Giant Sukia. Enggak, karena dia merupakan eh, makhluk hidup yang paling besar. Dia most massive of living thing, the largest, paling besar. Ya mungkin ada dia pernah nonton film ya yang apa namanya yang batang pohonnya itu gede banget. Nah, itulah Giant Sequoia. Pernah nonton yang paling tinggi sekali sampai bayangkan tingginya 120 meter. Oke, kita pindah ke bacaan yang lain. The French version of Monopoly might possibly include a piece of property entitled. Versi Monopoly Prancis, bahasa Prancis, kemungkinan itu memasukkan jenis properti yang mana. Nah, mari kita lihat. Yang ada Prancisnya, nggak ada kata Prancis di sini. Probably the most recognized board. Kemungkinan besar permainan papan di dunia yang paling populer atau yang paling dikenal adalah Monopoly. Pada game ini, pemain melalui kekayaannya membeli, menjual, menyewa properti. Kunci sukses dari permainan ini kadang-kadang ada unsur keberuntungannya dan seterusnya. Ini nggak ada kita temukan kata-kata Prancis. Mari kita lihat lagi. Walaupun game ini dipublikasikan dalam berbagai bahasa dan versi, with foreign location and place name appropriate to the target. Tetapi lokasi dan tempat yang sesuai dengan target language itu ada di papannya. Dimulai dengan permainannya dianggap more humble agar supaya nanti dianggap dia apa namanya tidak dianggap humble ya, sederhana, simple. Artinya propertinya itu menggunakan target language. Nah, sekarang kalau versi Prancisnya, properti yang ada tentu Menara Eiffel. Menara Eiffel kan di Prancis. Bukan New Jersey, bukan Germantown, bukan Boardwalk. Dengan asumsi kita tahu Menara Eiffel itu di mana. Yang jelas dia bukan di Semarang, bukan di Jambi ya. Number seven, it is implied that Darrow selected Atlantic City as setting for Monopoly because tersirat dalam bacaan bahwa Darrow memilih Atlantic City itu sebagai setting dari Monopoly karena mari kita lihat kata-kata yang ada Atlantic City. Ini dia. Nah, dia menyusun atau memilih original game eh, permainan aslinya itu as might be not as might be expected in his hometown. Jadi dia memilih tempat-tempat di gamenya itu tidak disangka ya, banyak orang yang tidak menyangka bahwa dia tidak memilih Germantown sebagai kampung halamannya, tapi dia memilih Atlantic City, New Jersey, tempat dari banyak sekali tempat liburan sebelum depresi, di mana dia biasa berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, yang kita ketahui Atlantic City yang ini di New Jersey tempatnya dia merupakan tempat banyak eh, di kota ini banyak tempat-tempat wisata ya sebelum depresi. Artinya dia sering berkunjung ke sana sebelum depresi terjadi. Nah, gitu. Karena dia menemukan ini tahun 93 selama depresi massal ya, depresi yang besar sekali di Amerika Serikat di mana
angka kemiskinan paling puncak dalam sejarah Amerika, kira-kira seperti itu. Nah, mari balik lagi ke sini. Kenapa dia memilih itu? Memilih tempat yang banyak itu? Mari kita lihat alpha. It brought back good memories, itu akan membawa kembali memori-memori yang baik. Ini yang paling tepat kayaknya. Dari mana kita tahu? Karena ini New Jersey itu kan tempat banyak tempat hiburannya ya. Tempat liburan, kemudian dia sering berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Ini tempat wisata semua. Dan dia mengunjunginya sebelum terjadi depresi, masa depresi tadi. Kalau yang ini keluarganya berasal dari Atlantic City, enggak. Dia berasalnya dari hometownnya Germantown. Orang Germantown have been anger. Pasti marah jika dia menggunakan nama Germantown. Nggak ada di situ. Kan marah, harusnya bangga. Atlantic City lebih besar daripada Germantown. Nggak ada disebutkan. Dan kalaupun ada, mungkin bukan itu penyebabnya. Kan kata kuncinya di sini. Sebelum depresi. Tempat dia yang sering dia kunjungi sebelum depresi. Terakhir number 8, Parker Brothers kemungkinan besar adalah, ini dia Parker Brothers. Nah, berarti kita lihat di sini. Darrow, penemu dari permainan monopoli itu, made the first games by hand and sold them locally. Dia membuatnya game-game pertamanya itu dengan tangannya sendiri dan dijual dan menjualnya eh, secara lokal, maksudnya ya dia jualnya dekat-dekatnya di tempatnya aja, nggak keluar kota, nggak diekspor. Sampai Parker Brothers membeli hak untuk monopoli pada 1935 dan mengambil langkah pertama untuk memproduksi massa sampai hari ini. Jadi Parker Brothers itu membelinya hak, dia membeli hak terhadap monopoli itu, hak patennya ya, nah 1935, dan kemudian dia memproduksi massal sampai hari ini. Nah, kemungkinan Park Brothers itu apa? Parker Brothers itu sebuah perusahaan real estate? Enggak, karena ini kan game manufacturing company, perusahaan pabrikan game, ini yang mungkin. Jadi dia beli haknya lalu dia bikin banyak-banyak. Sebuah kelompok dari teman-teman Charles Darrows, enggak. Kemudian sebuah perusahaan desain toy. Enggak, kalau perusahaan desain tentu dia bisa desain sendiri. Ini dia membeli hak kepada si Darrow, lalu si Parker Brothers ini membuatnya secara massal sampai hari ini. Oke, demikian adik-adik. Jadi kesimpulannya cara menjawab soal seperti ini. Pertama, tetap kita lihat kata kuncinya dulu dalam soal, lalu lihat ke jawaban. Lalu memang kata-katanya persis nggak ada, tapi kita simpulkan. Ada beberapa contohnya permainan monopoli itu kalau di Perancis, berarti tempat-tempatnya itu adalah salah satunya Menara Eiffel, karena Eiffel adanya di Perancis. Kemudian tadi juga slope. Slope itu artinya tebing. Jadi Sierra Nevada itu daerahnya kebanyakan tebing. Kalau dia tebing berarti dia kemungkinan daerah pegunungan. Kemudian ada kayak tadi, kalau kayaknya satu berarti untuk seorang pengendaranya. Kalau dua, tentu juga dua pengendaranya. Jadi kita simpulkan berdasarkan apa yang informasi yang kita miliki dalam bacaan itu. Oke, demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Dan menjadi member hanya 20.000. eh saya kira tidak mahal ya. Ada 620 lebih video yang bisa adik-adik akses dan bisa tanya jawab langsung di kolom komentar dan saya utamakan. Adik-adik juga bisa menonton video yang saya upload itu lebih awal dibandingkan yang lain. 20.000 bukanlah harga yang mahal untuk 600 video. Oke, kemudian kalau mau ikut kursus langsung dengan saya, face to face via Zoom, itu saya bikin kursus setiap tanggal 5 sampai 24. Silahkan mendaftar. Cuman untuk bulan Juli dan Agustus kita udah tutup ya karena udah full. Nanti insya Allah bulan September 2026 kita buka lagi. Oke, thank you very much. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.